Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Ternyata Siratul Mustaqim dalam agama Islam ini ada dalam berbagai sumber agama ternyata. Agama apa itu? Dalam agama Sumeria ada, agama pagan ada, agama Kristen ada, agama Yahudi ada, dan lain sebagainya. Tidak hanya dalam agama Muslim ya. Jadi disclaimer on ya, semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya, ada datanya. Ya, ini saya tidak ngarang-ngarang sendiri. Dan tersahabat yang nonton video, kalau misalnya mau komplain, jangan komplain ke saya, komplain sama yang bikin sumber data dan referensinya. Jadi dalam agama Sumeria kuno, konsep jalan lurus dikenal sebagai sirtu atau sirtum ya. Jadi konsep ini digunakan oleh para dewa-dewa kuno ya di agama Sumeria. Jadi dewa-dewa di agama Sumeria ini juga mengatakan, akulah jalan kebenaran. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia Siratul Mustaqim ini adalah jalan kebenaran ya. Jadi dalam agama Sumeria kuno ternyata ada guys. Ya, tidak hanya di agama Sumeria kuno, di agama lain juga ada. Di agama apa itu? Dalam agama pagan juga ternyata ada guys. Dalam agama pagan, konsep jalan lurus dapat ditemukan dalam berbagai tradisi dan budaya. Misalnya jalan dewa-dewa dalam agama pagan Yunani misalnya. Konsep jalan yang lurus terkait dengan jalan yang diambil oleh dewa-dewa untuk mencapai tujuan mereka. Jalan ini dianggap sebagai jalan yang benar dan jalan yang lurus ya, atau jalan kebenaran. Perlu diketahui bahwa agama pagan ini sudah ada sebelum Masehi ya. Ribuan tahun agama Samawi lahir ya, sudah ada yang namanya agama pagan dan agama Sumeria. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan kok mirip ya, saya tidak akan menyimpulkan ya siapa yang mencontek, siapa yang dicontek, saya tidak akan menyimpulkan. Yang jelas ya, sebelum agama Samawi lahir, agama-agama seperti Mesopotamia kuno, agama Sumeria, agama pagan seperti ini sudah ada dalam agama sebelumnya. Siratul Mustaqim ini sudah ada dalam agama sebelumnya. Kemudian dalam agama pagan juga ada istilah jalan suci ya. Siratul Mustaqim ini disebut dengan jalan suci. Dalam agama pagan Norse misalnya ya, konsep jalan lurus yang terkait dengan jalan suci yang diambil oleh dewa-dewa dan pahlawan untuk mencapai tujuan mereka. Jadi jalan ini dianggap sebagai jalan yang benar dan lurus ya. Jalan benar dan lurus. Kemudian jalan keseimbangan ya, dalam agama pagan Cina ya, konsep jalan yang lurus terkait dengan jalan keseimbangan dan harmoni. Jalan ini dianggap sebagai jalan yang benar dan lurus untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Ya, jadi dalam konsep jalan lurus di agama pagan ini lebih ke suatu jalan yang benar dan sesuatu yang suci ya. Kemudian sekarang kita bergeser sedikit ke agama Yahudi ya. Dalam agama Yahudi, konsep jalan yang lurus disebut atau dikenal sebagai Direct HaYashar ya. Jadi Direct HaYashar ini atau Direct HaTajim ya. Konsep ini digunakan untuk menggambarkan jalan hidup yang benar dan lurus sesuai dengan ajaran Torah dan tradisi Yahudi. Jadi pengertian daripada jalan lurus atau Siratul Mustaqim dalam versi agama Yahudi ini, yang pertama itu mengikuti Torah ya. Jadi dalam Torah itu ada anjuran seperti itu, akulah jalan kebenaran gitu, Siratul Mustaqim. Kemudian melakukan kebaikan ya. Selain itu menghindari kejahatan juga ya dalam agama Yahudi ya. Agama Yahudi jalan suci ya, menghindari kejahatan dan sebagainya. Tidak hanya itu ya, ternyata ya di agama lain juga ada ya. Di agama apa? Agama Kristen. Dalam agama Kristen ada istilah akulah jalan kebenaran. Kalau tidak melalui aku, kalau tidak melalui anaknya, kalau tidak melalui Yesus, tidak akan sampai kepada Allah Bapa. Biasanya ya orang-orang Kristen sangat familiar dengan kalimat seperti ini. Ya, dalam agama Kristen itu ada istilah jalan yang benar. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 6, Yesus Kristus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Jadi ini menurut data, sumber, dan referensi ya, saya tidak ngarang-ngarang sendiri ya. Kemudian jalan kebenaran dalam Mazmur 119 ayat 30 disebutkan, aku memilih jalan kebenaran atau aku menempatkan hukum-hukummu di hadapanmu. Kemudian ada lagi nih data di dalam agama Kristen, jalan kebenaran yang lurus, misalnya dalam Amsal 4 ayat 11 misalnya, aku mengajarkan kamu jalan yang benar dan lurus. Ya, jadi dalam agama Kristen itu jalan yang lurus diartikan sebagai jalan yang mengikuti Yesus Kristus dan mengikuti ajarannya. Kemudian mengikuti jalan yang lurus diwakili oleh Yesus Kristus, jalan yang menuju keselamatan ya, mengikuti jalan yang menuju keselamatan. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, jalan yang lurus dalam agama Kristen dapat diwujudkan dengan cara mengikuti ajaran Yesus, berbuat baik ya, menjauhi kejahatan dan lain sebagainya. Kemudian kita bahas Siratul Mustaqim ini dalam istilah agama Islam ya. Dalam agama Islam disebut dengan jalan yang lurus. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan jalan hidup yang benar dan lurus sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini tertulis dalam Al-Quran dalam surat Al-Fatihah ayat 6 sampai 7 ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang telah Engkau anugerahkan, nikmati kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula orang-orang yang sesat. Siratul Mustaqim dapat artikan seperti jalan hidup yang sesuai dengan ajaran Islam, jalan yang lurus dan benar, jalan yang menghindari kesesatan dan kejahatan ya. Dalam kehidupan sehari-hari, Siratul Mustaqim dapat diwujudkan dengan cara mengikuti ajaran Islam dengan benar, berbuat baik, menjauhi kejahatan, menjaga diri dari kesesatan dan kejahatan. Wow. Jadi saya tidak menyimpulkan ya apakah konsep seperti ini dikopi dari agama sebelumnya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya, silahkan disimpulkan sendiri ya. Saya hanya mengurai gitu. Kenapa saya selalu bahas hal-hal seperti ini ya, terutama dalam hal beragama. Kenapa saya bahas masalah ini? Kenapa saya bahas masalah si Siratul Mustaqim ini? Tujuan saya apa? Tujuan saya itu biar kita jangan terlalu fanatik dalam beragama. Ya, kita harus melihat referensi lain juga gitu, melihat dari sudut pandang pemikiran-pemikiran yang rasional, penelitian. Ini kan berdasarkan penelitian ya, digabungkan ya. Siratul Mustaqim itu ternyata ada ya dalam agama pagan, ada ternyata ya, dewa-dewa mengatakan akulah jalan kebenaran. Kemudian dalam agama Sumeria juga ada ya, kemudian agama Mesopotamia kuno juga ada, kemudian agama Yahudi juga ada, kemudian agama Kristen juga ada. Jadi ada berbagai versi gitu ya. Saya tidak menyimpulkan ya apakah ini dicontek atau tidak, saya tidak menyimpulkan seperti itu ya. Apakah ini dicomot sana sini, saya tidak menyimpulkan seperti itu ya. Silahkan simpulkan sendiri ya, karena menyimpulkan hal seperti ini bukan wewenang saya, hanya mengajak berpikir gitu dan memberikan informasi gitu, informasi yang jarang. Hal-hal seperti ini kan jarang dibahas ya, terutama di Konoha ya. Para pemuka-pemuka agama di Konoha jarang bahas seperti ini, kecuali dia ahli sejarah gitu ya. Kemudian dia ahli filsafat, biasanya berani bahas-bahas seperti ini ya. Tapi saya melihat ya jarang ya di Konoha ahli filsafat sekaligus ahli agama, sangat jarang saya melihatnya. Kalaupun ada mungkin 1 dari 1 juta orang ya. Saya pernah menemukan seorang filsuf dari Konoha ya. Dia ahli sejarah, ahli agama, dan ahli filsafat juga. Tapi sangat jarang ya orang seperti ini. Namanya Pak Bambang Nurseno ya. Jadi Pak Bambang ini tidak hanya pro terhadap agama Kristen, khotbah-khotbahnya juga banyak ya, ngambil referensi daripada agama lain gitu, dan agama Muslim juga banyak diskusi dengan beliau ini. Bahkan beliau ini hafal berbagai bahasa Arab, bahasa lainnya ya. Ada banyak ya versi bahasa yang dikuasai oleh Pak Bambang ini. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa apakah agama itu berdasarkan antropologi adalah ciptaan manusia, menurut kalian gimana? Apakah agama itu ciptaan manusia apa bukan menurut antropologi? Kalau misalnya ada yang mengatakan ciptaan Tuhan, nah kenapa ada Siratul Mustaqim ini dalam versi agama lain gitu? Ini yang perlu kita pertanyakan. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya, apakah agama itu ciptaan Tuhan apa manusia?
Kemudian tidak hanya itu ya, di video sebelumnya saya udah bahas nih ya, ada banyak kok kemiripan-kemiripan agama Samawi ya, terutama agama Abrahamik, seperti kisah Adam dan Hawa ya, cuman namanya aja yang diganti-ganti gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa agama Abrahamik atau agama Samawi niru dengan agama Mesopotamia kuno ya, ada sebenarnya banyak kemiripan ya, cuman nama yang diganti. Kemudian air bah misalnya ya, air bah dalam agama Samawi itu disebut dengan bahtera Nabi Nuh ya. Dalam agama Sumeria gitu, terus agama pagan juga ada ya, agama Mesopotamia kuno ada ya. Apakah ini dicopot atau dicomot? Saya tidak menyimpulkan ya, Anda yang menyimpulkannya, saya tidak akan memberikan kesimpulan. Kemudian ada lagi ya tentang penciptaan ya, penciptaan alam semesta dalam agama Samawi dengan agama Sumeria atau agama Mesopotamia juga ada mirip-miripnya. Cuman perbedaannya agama Mesopotamia kuno dengan agama sekarang ini ya, agama sekarang ini dilegalkan oleh negara ya. Kalau agama seperti agama pagan, agama dewa-dewi itu tidak dilegalkan oleh negara ya. Itu bedanya. Makanya agama pagan, agama dewa-dewi Yunani kuno dan sebagainya itu sekarang udah nggak ada lagi ya, mungkin 1-2 orang ya yang menganut agama pagan, tapi ya mereka itu bisa musnah gitu, bisa hilang ya, peradabannya bisa hilang. Kenapa? Karena tidak dilegalkan oleh negara ya. Jadi bedanya agama Samawi gitu, agama Abrahamik sekarang ini karena apa? Karena dilegalkan ya, itu perbedaannya. Ya beruntung ya agama sekarang ini dilegalkan oleh negara. Coba kalau nggak dilegalkan oleh negara, bisa punah seperti agama pagan ya, agama Sumeria dan lain sebagainya ya. Tapi sama lihat ya, walaupun saya mengatakan ada banyak kemiripan ya Siratal Mustaqim ini dengan agama lain, tapi menurut saya, kalau saya perhatikan ya, ada sisi baiknya juga. Apa sisi baiknya? Ya, Siratal Mustaqim ini tujuannya apa? Tujuannya berbuat baik ya. Cuman yang jadi permasalahan itu kan banyak ya warga Konoha yang menganggap bahwa Siratal Mustaqim ini hanya ada di agama saya, agama lain itu sesat dan sebagainya. Jangan seperti itu ya. Jangan menganggap bahwa yang di agama kita itu agama yang paling sempurna gitu ya, nggak ada kemiripan dengan orang agama lain dan sebagainya. Jangan seperti itu ya. Jangan menganggap hanya di agama kita jangan seperti itu. Kenapa? Karena ini akan menimbulkan gesekan-gesekan. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, kalau kita rajin membaca itu ya, cuman warga Konoha kan nggak terlalu rajin membaca. Kalau kita rajin membaca itu, kita tidak akan berlebihan dalam beragama, nggak akan. Hanya orang yang mohon maaf ya, malas membaca, dia hanya tahu satu versi. Jadi di video ini saya bahas hal seperti ini untuk apa? Untuk memberikan pandangan yang lain gitu, versi yang lain gitu. Ternyata Siratal Mustaqim ini ada dalam versi agama lain loh. Oh, ada dalam versi agama ini. Oh, ada dalam versi agama itu. Jadi kita tidak terlalu fanatik dalam beragama. Biasa aja gitu dalam beragama gitu. Jangan berlebihan ya. Karena kalau kita berlebihan dalam beragama itu kan, itu namanya ketidakdewasaan. Harus dewasa dong ya dalam beragama. Oke, sekian video ini. Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya, silahkan disimpulkan sendiri ya, apakah ini dicomot dari agama sebelumnya ya. Karena sebagai informasi, agama Sumeria, agama pagan itu sudah ada sebelum Masehi ya, sementara agama zaman sekarang ini rata-rata setelah Masehi kan ya. Agama Kristen aja cuman berapa tahun, 2000 tahunan ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya Ray Konoha, salam rasional.